2 garis biru, 3 garis Adidas selalu. Oke friends, karena banyak banget nih yang request bahas Adidas. Oke, sekarang kita bakal bahas brand sepatu yang amat sangat super duper legendaris buat friends. Nih, di sekitar kita udah ada brand-brand sepatu dari Adidas friends ya. Nah, sekarang kita bakal bahas mungkin evolusi dari sepatu Adidas sendiri ya, mungkin friends, atau enggak sejarah singkatnya lah friends. Kenapa? Biar kalian jadi kalau ketika ditanya, wih sepatunya Adidas tuh, coba sebutin sejarah Adidas. Nah, kalian bisa ngejawab. Makanya jangan lupa tonton video ini sampai tamat ya friends ya. Let's go kita bahas. Jadi friends, gini ceritanya friends. Zaman dulu ada adik kakak yang namanya Adolf Dassler atau biasa kita panggil Adi Dassler, dan juga kakaknya Rudolf Dassler alias biasa kita bilang Rudi Dassler. Intinya mereka tuh bikin brand lah friends ya. Jadi bapaknya kan dulu pengrajin sepatu juga, atletis, kembangin sama anak-anaknya, 2 bersaudara itu. Nah, menciptakanlah sebuah brand ya. Brand dari 2 saudara itu yaitu Dassler Brother ya, sesuai namanya juga ya friends ya, Dassler Brother. BTW brand itu tuh sempat hype banget ya friends ya di Olimpiade di tahun 20-an sampai 30-an tuh. Nah, tapi di Perang Dunia Kedua ya namanya juga adik kakak ya pasti adalah bumbu-bumbu pertikaian ya, mungkin reinkarnasi juga ya, sama seperti salah satu tokoh yang ikonik banget sama Adidas ya, yaitu William dan Noel Gallagher. Jadi si Rudolf dan juga Adolf itu mereka berseteru lah, ada yang bilang banyak banget lah ya, mungkin gosipnya ada yang bilang perselingkuhan isunya, ada juga percepuan atau nggak perkhianatan ya, pokoknya banyak banget lah. Intinya mereka berdua pecah kongsi, yang satu bikin Puma, yang satu bikin Adidas. Nah, sekarang kita bakal bahas sepatu Adidas ya friends. Nah, jadi awal kemunculannya si Adidas itu friends yang memiliki logo kayak gini friends. Cukup tulisannya aja kayak gini nih. Cukup punya tulisan kayak gini di awal kemunculannya. Dan di tahun 71 mungkin friends ya. Nah, si Adidas bikin logo yang legendaris banget. Ada logo trefoil kayak gini friends. Tuh ya. Nih, ini logo legendaris dari Adidas. Mungkin ya teman-teman juga taunya logo trefoil tuh logo sub-brand Adidas yang baru ya, Adidas original. Tapi sebetulnya malah yang lebih legendaris ataupun yang lebih awal itu logo trefoil dulu friends, baru logo mountain yang mungkin banyak banget tuh ada di sponsor-sponsor jersey bola ataupun di mall pasti ada tuh kan yang garis 3 kayak gunung gitu. Nah, itu logo terbaru sebetulnya itu juga sejarahnya itu logo Adidas Equipment friends. Sama sub brand juga, tapi akhirnya jadi logo utama dan si logo ini jadi sub brandnya juga sekarang gitu friends. Jadi banyak banget lah ya logo Adidas, semua ada yang garis 3 terus ada logo Adidasnya, ada yang logo Adidasnya doang, ada juga yang buletan gitu kayak pasti ini nanti kita lihat ini kayak gini ya pokoknya logonya friends. Adidas sendiri yang tadinya fokus mungkin ke sepatu atletik dan juga olimpiade, mungkin si Adidas juga mengeluarkan banyak banget sepatu-sepatu yang jadi ikonik ya. Sepatu yang awalnya menjadi sepatu olahraga ataupun sepatu fungsional, namun sekarang menjadi sepatu yang ikonik dan juga legendaris banget untuk fashion icon ataupun untuk streetwear sehari-hari friends. Nih, salah satu contohnya ini nih friends. Nah, kita bakal bahas si superstar yang satu ini nih friends ya. Jadi, superstar ini awalnya tuh sepatu basket friends. Mungkin bisa dibilang itu jadi antitesisnya dari si Blazer ataupun Air Force One dari si Nike ya. Jadi awalnya si superstar ini tuh adalah sepatu yang ikonik banget sama basket ya, yang membuat mungkin Michael Jordan juga sebetulnya awalnya ngefans banget sama si Adidas. Karena mungkin si Michael Jordan dulu masih rookie ataupun pemula, membuat si Adidas tidak mau bawa Michael Jordan. Jadinya sama si Nike deh. Jadi legendaris sama Nike. Coba aja gimana ya difference ceritanya kalau misalnya si Adidas, ACC si Michael Jordan jadi brand ambassador. Mungkin ceritanya akan berbeda dari sini ya friends ya. Universal juga beda. Kira-kira kalau kata kalian gimana? Terus di kolom komentar friends. Lanjut. Nah, setelah dari sepatu basket tadi ya friends ya, mungkin sempat meredup juga sama si Air Force atau nggak sama Blazer. Nah, akhirnya si sepatu superstar ini berevolusi jadi sepatu yang tadi kita bilang juga icon streetwear dan juga subculture friends. Terbukti ya, banyak banget tuh rapper-rapper, musisi-musisi dan tokoh-tokoh yang pakai si superstar ini. Kayak yang sering banget kelihatan ada si Pharrell Williams nih, ya di video klip Happy ataupun banyak banget acara ataupun kesempatan Pharrell Williams tuh pakai si sepatu superstar ini untuk jadi daily beaternya fans gitu. Ada juga yang mungkin yang ikonik banget sama sepatu superstar ini tuh ada Run DMC ya, sebuah grup hip hop musik legendaris dari Amerika Serikat nih ya. Bahkan mereka tuh bikin campaign, bikin lagu judulnya tuh Adidas, yang memang dia tuh ngebahas tentang si Adidas Superstar ini. Memang sepatu ini jadi favorit banget friends gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke subculture bola ya friends ya. Nah, jadi subculture bola itu jadi memang pada awalnya, nah ini nih yang paling legendaris banget nih friends nih. Jadi si Adidas Samba ini friends dibawanya dari
Brazil. Jadi memang ada unsur-unsur Sambanya, ada unsur-unsur Brazilnya yang memang mungkin ikonik banget sama olahraga sepak bola, friends. Awalnya juga ini memang Adidas Samba itu diciptakan untuk sepatu sepak bola, tapi karena berevolusi juga seperti tadi Superstar, si Adidas Samba itu berevolusi jadi sepatu yang ikonik banget sama subculture bola, friends. Jadi memang wajib banget ya buat teman-teman, atau enggak dari zaman dulu deh, kalian cek lagi aja ya, nih kayak subculture Inggris di sini ataupun subculture lainnya yang pakai si sepatu Samba ini untuk sepatu wajib untuk nonton bola, friends. Jadi jangan ke stadion lah istilahnya kalau nggak pakai sepatu Samba ini. Jadi banyak banget juga yang salah kaprah nih, friends, yang menyebut bahwa si Samba ini adalah sepatu kekinian. Padahal si Adidas Samba ini aslinya sepatu klasikan ya, friends ya, alias sepatu yang udah legendaris banget. Dari dulu sampai sekarang malah ikonik banget sih siluetnya tuh kayak gini, friends. Lanjut lagi, ada dari olahraga handball ya teman-teman, yang olahraga nih kayak gini, handball ya. Nih kita spill, ini adalah handball spesial. BTW spesial juga ini juga sering salah paham ya, friends ya. Salah paham. Kenapa? Karena si spesial itu ada dua seri, friends. Ada yang handball spesial kayak gini, ada juga yang spesial doang kayak gini nih. Kayak yang kolaborasi sama Liam Galaya. Nah kalau yang itu namanya handball spesial, friends. Jadi jangan salah paham ya. Dan juga sebetulnya handball spesial itu soalnya itu bukan dari subculture sepak bola, friends. Ya sesuai namanya ya, handball spesial. Jadi memang awalnya tuh ini sepatu yang memang difungsikan ataupun digunakan untuk olahraga handball alias olahraga bola tangan. Nih di bagian bawah juga kelihatan banget bahwa ini tuh sepatu olahraga ya awalnya, friends ya. Nih dari bagian outsole-nya kayak gini tuh. Jadi cocok banget ini sepatu buat bermanuver dan juga lebih nge-grip gitu ya. Tapi karena perkembangan zaman dan juga evolusinya, ini sepatu spesial itu sama jadi sepatu yang dipakai untuk casual hari-hari dan juga bahkan jadi masuk ke subculture sepak bola. Nah, kita selanjutnya bahas juga nih sepatu yang gak kalah ikonik juga dari si Samba dan juga handball spesial. Ada juga ini Adidas Gazelle ya, friends ya. Nih, Gazelle. Nah, kebetulan yang lagi kita pegang ini warnanya Inter Miami banget ya, friends ya. Agak kalah ikoniknya kita bahas adalah sepatu Gazelle ini, friends ya. Jadi sama sepatu Gazelle juga banyak banget dipakai di subculture, pop culture juga, untuk si kekinian juga, dan juga mungkin dipakai untuk beberapa macam kegiatan ya. Gak kalah culture juga sama yang si Samba dan juga handball spesial. Si Gazelle ini juga kalau menurut Mimin ya, ini tuh lebih bulky aja, friends ya. Mungkin hampir serupa sama yang ini nih, sama si Kampus. Tapi kalau kata Mimin, Gazelle ataupun Kampus, karena memang mungkin ada juga beberapa material, friends ya, kayak yang suede dan juga leathernya, tapi kebanyakan kan dari suede, friends ya. Kalau Mimin tuh mungkin head to headin sama si kakaknya Rudolf Dassler tadi ya, sama Puma suede nih kayak ini nih ya. Karena memang dari siluetnya dan juga mungkin dari materialnya itu tuh sama-sama suede, dan juga dari si material tuh lebih bulky ya, friends ya. Nah, tapi untuk masalah jenisnya, walaupun dua-duanya lumayan bulky dan juga untuk siluetnya hampir sama banget di Kampus dan juga si Gazelle ya, tapi pastinya mereka memiliki perbedaannya masing-masing, friends. Kayak si Kampus tuh udah aja kayak gini, simple dan juga minimalis banget. Kalau si Gazelle mungkin bisa dibilang perpaduan antara si Kampus dan juga si handball spesial ini. Jadi memang untuk suede-nya ada, bulky-nya ada nih di bagian sininya, tapi tetap di bagian depannya tuh ada kayak gini ya, friends ya. Khas si handball spesial dan juga Samba juga. Makanya kadang ada di warna black white-nya sering disamain tuh sama antara si Samba, handball spesial dan juga si Gazelle, karena mungkin untuk siluetnya hampir-hampir sama lah, friends ya. Gitu. Tapi memang si Gazelle tuh lebih bulky. Kalau si Samba tuh lebih skinny, mungkin kita bilangnya. Kalau si handball spesial ada di antara tengahnya ya. Jadi skinnya dapat, tapi di bagian outsole-nya tetap tebal gitu ya, friends ya. Di masa sekarang si Adidas ini juga udah berevolusi banget ya, mengikuti zaman, mengikuti tren banget setelah disusunnya tren-tren ballet core ya, sepatu-sepatu centil kayak misalnya Speedcat ballet kayak gini, ataupun Vans Mary Jane kayak gini, ataupun Onitsuka kayak gini, Onitsuka ballet ya. Nah, si Adidas juga gak mau salah saing, friends. Makanya mereka mengeluarkan varian Samba Mary Jane kayak gini. Siluetnya ya bukan sama lagi ya, memang namanya juga Samba ya, friends ya. Jadi perbedaannya cuma di bagian depannya. Kalau Samba yang OG ini pakai tali, kalau yang Mary Jane ini pakai velcro kayak gini ya. Tapi velcro-nya bukan sama velcro, friends. Namanya juga Adidas, namanya juga brand besar yang dari tahun 1920-an ya. Udah pasti hatam banget lah kalau masalah velcro dan juga material, ya udah pasti kualitasnya udah pernah gagal ya, friends. Dan mungkin perbedaannya di selain itu ada beberapa fiturnya, kayak misalnya bantalan di bagian belakang, di mana si Samba Oji tidak punya ya, friends, tapi si Samba Mary Jane punya gitu ya. Mungkin dari beberapa colorway juga, tapi overall sama ya, friends. Material sama-sama dari kulit sintesis, di bagian depannya ada suede juga, dan di bagian bawahnya pakai outsole dari Gumsole, friends. Gitu ya, friends. Nah, friends, itu tadi pembahasan kita seputar Adidas alias garis 3 ya.
sepatu yang legendaris banget, ikonik banget, dan udah pasti kalian nanti ketika kalian beli sepatu ini, kalian bisa bisa menjawab kalau ada pertanyaan, wih sepatu baru tuh, coba dong sebutin sejarah Adidas, bilangin aja atau nggak liatin aja video ini ya friends ya. Oke friends, terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa nonton video-video kita selanjutnya ataupun ditulis aja di kolom komentar ya, barangkali teman-teman ada request lagi. Min kemarin bahas Cortez, terus sekarang bahas Adidas, kita pengen bahas Puma dong, boleh. Atau yang lainnya juga boleh banget, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nanti kita bikinin videonya buat kalian. Terima kasih banyak yang udah nonton dan juga udah support. Jangan lupa di like dan juga di share kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di subscribe, karena di 500 subscriber nanti kita bakal kasih sepatu-sepatu gratis buat kalian. Thanks for watching and goodbye. Peace.